SD Saverius Kota Bumi, Ibu Justina Sri Mulyani, yang kami hormati Ibu Pemateri, Ibu Maria Francisca, dan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang saya hormati. Puji dan syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Maria Francisca Triseptiana, CGP Angkatan 10 dari SD Saverius Kota Bumi. Tabi pun. Ya pun. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, lagu Indonesia Raya, doa, sambutan dari kepala sekolah, lalu materi diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Maria Francisca Triseptiana, CGP Angkatan 10 dari SD Saverius Kota Bumi. Lalu yang terakhir yaitu penutup dengan doa. Baiklah, kita akan mulai acara pada hari ini, yaitu akan diawali dengan Indonesia Raya. Mohon Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Acara berikutnya yaitu doa pembuka yang akan dipimpin oleh Bu Tri. Kepada Bu Tri disilakan. Bapak Ibu Guru, marilah kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat siang Tuhan, terima kasih atas hari baik ini. Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini guna mendengarkan hal-hal baik yang boleh kami terima pada hari ini. Semoga Engkau menaungi kami satu persatu sehingga kami dapat menyiapkan dan memberikan diri kami dalam mengikuti acara ini dari awal hingga akhir kegiatan ini. Tuhan, semoga apa yang akan kami dengarkan, apa yang akan kami pahami, dapat kami tumbuh kembangkan dalam kehidupan kami sebagai pendidik di tempat ini, di tempat kami berada. Tuhan yang Maha Baik, berkatilah seluruh kegiatan ini dan semua orang yang kami jumpai. Semoga karena berkat-Mu kami senantiasa selalu dalam keadaan baik. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa. Santo Fransiskus Saverius. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Bu Tri yang sudah memimpin doa pembuka pada hari ini. Acara
acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah kepada Ibu Justina Sri Mulyani. Kami silakan. Terima kasih kepada Bu Erna atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat datang, selamat siang. Tabi pun. Yang saya banggakan, CGP Ibu Maria Francisca Triseptiana, juga yang saya hormati Bapak Ibu SD MSD Saverius Kota Bumi. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena pada siang hari ini kita dapat bertemu di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan pengimbasan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu, menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, guru diibaratkan sebagai petani yang memiliki peranan penting untuk menyuburkan tanaman. Seorang petani akan memastikan tanah tempat tumbuhnya tanaman merupakan tanah yang kondisinya cocok untuk ditanami. Dari sini kita bisa mengibaratkan sekolah sebagai tanah dan tanaman sebagai murid. Untuk itu kita sebagai guru harus mengusahakan sekolah sebagai tempat yang nyaman, aman, dan menyenangkan untuk bertumbuh, serta dapat menghindarkan murid dari hal-hal yang mengganggu pertumbuhan potensinya. Maka, seorang guru memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana sekolah yang demikian dengan menciptakan lingkungan budaya positif terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, bekerja sama, saling menghargai, dan saling belajar sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik itu akhirnya akan menumbuhkan karakter baik dan terciptalah budaya positif di lingkungan sekolah kita. Untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita ini sudah ada beberapa CGP dan mereka berperan untuk mengimplementasikan nilai-nilai sehingga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Budaya positif yang dapat dilakukan dengan menerapkan 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Posisi kontrol. Ini adalah budaya-budaya positif yang nantinya akan dijelaskan oleh CGP, yang nantinya akan membawa perubahan-perubahan di sekolah kita. Harapannya dengan kegiatan hari ini, Bapak Ibu guru dapat menciptakan budaya positif di sekolah sehingga semuanya dapat terwujud. Karena melalui budaya positif akan menciptakan lingkungan positif, lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga membuat murid merasa betah berada di sekolah. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Semangat selalu untuk Bu Siska, semoga dapat menyelesaikan program kegiatan ini dari awal hingga akhir dan nantinya sungguh membawa perubahan untuk sekolah kita. Sekali lagi, terima kasih, semangat, dan selamat siang. Selamat siang. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala SD Saverius Kota Bumi, Ibu Justina Sri Mulyani. Kita akan ke acara berikutnya, yaitu kita mari bersama-sama mendengarkan
materi pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Maria Francisca Triseptiana, materi diseminasi modul 1.4 budaya positif dari Ibu Maria Francisca Triseptiana, CGP Angkatan 10 dari SD Saverius Kota Bumi. Kepada Ibu Maria Francisca Triseptiana disilakan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu Justina Sri Mulyani selaku Kepala SD Saverius Kota Bumi dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada hari ini untuk kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Pada kesempatan ini adalah salah satu kegiatan dalam program guru penggerak. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Kita langsung. Budaya positif yang akan saya sampaikan pada hari ini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, posisi kontrol, dan yang keenam, segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini adalah yang pertama adalah perubahan paradigma. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, saya mau ada kegiatan sedikit. Bapak dan Ibu boleh berpasangan. Berpasangan ya. Ada kertas tidak ya? Kalau nggak ada kertas, diumpamakan di nanti ada kertas gitu ya. Sobeklah secari kertas kecil. Udah? Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda di kertas tersebut. Bebas, apa saja yang berharga di kertas tersebut. Udah? Nah, ya. Benda mati yang berharga, tidak harus benda mati boleh. Boleh. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Kemudian buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi yang satu menggenggam, yang satu lagi berusaha untuk meminta benda tersebut dengan berbagai cara. Ya, B bisa membujuk caranya untuk supaya teman pasangan tadi membuka kepala tangannya. Boleh dengan cara mengancam, menghardik, merayu, menyuap. Yang penting apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, ayo coba. Salah satu. Ya, boleh dengan cara menghardik, ngancem boleh. Merayu. Pokoknya gimana caranya supaya bisa membuka. Dengan cara dipaksa. Ayo. Saling memberi. Boleh. Dengan cara memacam boleh, menghardik boleh, memaksa. Terserah. Sudah berhasil nggak ada yang membuka? Ada yang berhasil membuka nggak?
Saya minta tanggapan dari beberapa teman aja deh. Apa pembelajaran yang Bapak Ibu dapat dari permainan tersebut? Apa yang Anda dapatkan dari permainan tersebut? Ayo. Terima kasih Bu Siska. Tadi kami berdua diskusi dulu sih, siapa yang mau pegang, siapa yang mau buka. Lalu Bu Justin bilang, ini beneran ada isinya loh, gitu. Kepo kan saya kepo, tetapi saya juga harus belajar menghargai bahwa apapun yang dimiliki oleh orang untuk dia miliki itu tetap tidak boleh saya paksa untuk dia bagi ke saya. Jadi saya akan bertanya dulu, boleh nggak saya lihat? Bu Justin bilang tidak boleh. Kenapa? Ya nggak boleh ada orang yang tahu. Apakah itu akan membuat Bu Justin malu? Kalau saya tahu, ya pokoknya nggak boleh dibuka. Oh ya sudah, saya tidak akan memaksa. Jadi saya hanya belajar menerapkan apapun yang menurut itu belum tentu harus saya dapatkan. Kalau memang yang saya harapkan itu tidak mau beri, ya wes gitu. Makasih ya. Terima kasih, bagus sekali. Ada yang mau menanggapi yang tadi megang benda, yang mau megang benda. Oke. Benda berharganya boleh disebutkan nggak Bu sekarang ya? Boleh. Mengapa itu sangat berharga? Benda yang saya tuliskan adalah HP. HP. Oke. Kenapa HP berharga sekali dan nggak boleh diminta oleh orang lain? Karena HP itu memang sesuatu ya, benda ya. Tetapi di dalam HP itu banyak sekali hal-hal yang sifatnya boleh diketahui orang lain, juga ada yang sifatnya pribadi. Jadi saya sampaikan kepada Bu Elis bahwa saya tidak akan mengizinkan dia meminta apa ya tadi ya, seperti itu, karena ada yang sifatnya pribadi, ada yang sifatnya memang boleh diketahui bersama. Jadi intinya saya tidak akan memberikan sesuatu kepada orang lain. Kita harus melihat, maksudnya ini, kalau mau memberikan sesuatu orang lain ya memang harus lihat mana yang boleh berhak dipublikasikan dan seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih pengalamannya Bu Justin dan Bu Elis. Oke. Apa arti permainan tadi? Kita ibaratkan yang punya benda berharga tadi adalah murid. Dan yang meminta tadi adalah guru. Ya. Jadi guru dengan berbagai cara, mau marah, mau merayu, tapi kalau muridnya itu jika muridnya tadi tidak mengizinkan, ya pasti tidak akan bisa. Jadi yang pemilik kontrol itu adalah diri kita sendiri. Walaupun dengan cara apapun, kalau muridnya itu tadi tidak mengizinkan, tidak akan diberikan kepada orang lain. Nah seperti itu, sama seperti kita juga. Jadi kita memiliki kontrol atas diri kita sendiri. Kita lanjutkan ya. Tadi sudah ya. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi mengontrol murid, ilusi guru mengontrol murid. Tampaknya guru sedang mengontrol murid, padahal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Sebenarnya kita nggak bisa mengontrol murid kita. Kalau kita bisa mengontrol itu sebenarnya murid kita itu sedang memberi dirinya untuk diberi kontrol oleh kita, mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Ilusi yang kedua adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk
dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Nah, silakan. Ada yang mau menanggapi, mau menjawab? Apa makna disiplin? Miss Angel. Menurut saya disiplin yaitu tertib mengikuti peraturan yang berlaku. Ya, betul. Ada jawaban lain? Silakan Pak Yosef. Kalau menurut saya, disiplin itu terkait dengan aturan yang berlaku. Kita harus mengikuti dan mentaati. Ya, terima kasih atas jawabannya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Arti disiplin. Coba kita lihat. Nah, ini jawaban Bapak Ibu tadi. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Ini tadi jawabannya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi kalau tidak disiplin akan dapat hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, seperti itu ya. Nah, apa tujuan disiplin positif? Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ini berasal dari diri siswa atau internal sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Saya beri contoh, misalnya kita datang bekerja tepat waktu. Apa motivasinya? Apa motivasi ketika kita datang bekerja tepat waktu? Ini tadi, Putri ya, Putri. Apa motivasi Putri datang bekerja tepat waktu untuk mendapatkan apa? Ya, terima kasih Bu Siska. Saya bekerja datang sesuai tepat waktu karena yang pertama aturannya misalnya pukul 7 ya, saya sebelum pukul 7 sudah sampai di sekolah supaya menghindari satu, saya tidak terlambat. Yang kedua karena saya memang harus disiplin. Disiplin itu saya wujudkan, saya datang sebelum waktu yang ditetapkan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi datang ke sekolah tepat waktu, bekerja tepat waktu bukan karena takut mendapat hukuman ya Putri ya. Bukan untuk dapat penghargaan atau pujian, tapi berasal dari diri sendiri karena kita memiliki tanggung jawab ya atas diri kita sendiri. Nah itu disiplin yang kita harapkan untuk anak didik kita juga. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apa perbedaannya? Teori motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu punya motivasi dalam melakukan sesuatu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dua hal ini adalah motivasi eksternal. Ya. Terus yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini motivasi yang disampaikan oleh Putri tadi. Ini yang diharapkan, motivasi secara internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, ini adalah perbedaan
perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman akan membuat anak sakit secara fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman hanya dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman, anak akan membenci kedisiplinan. Dengan hukuman anak akan membenci kedisiplinan. Sedangkan kalau konsekuensi, anak akan menghargai apa arti disiplin. Jika hukuman itu berupa paksaan, sedangkan konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Hukuman dapat mendorong orang menyakiti diri sendiri, tapi kalau konsekuensi akan mendorong orang agar mudah menyesuaikan diri. Dalam hukuman, konsep diri akan menjadi buruk, tapi kalau konsekuensi, konsep diri akan menjadi baik. Kemudian dalam hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan dalam konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian dalam hukuman, anak akan merasa marah, punya rasa bersalah, merasa dipermalukan dan tidak dihargai. Tetapi dengan konsekuensi, anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi dalam jangka waktu yang pendek. Nah, coba Bapak Ibu, apakah sudah paham tentang hukuman dan konsekuensi? Kalau sudah paham pasti bisa jawab apa ini. Yang pertama, coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, karena dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, betul. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman, ya. Selanjutnya terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Bedanya apa antara nomor 2 sama yang terakhir? Ada yang bisa dibantu jawab? Pak Yosef sebagai guru PJOK. Terima kasih Bu. Untuk yang terakhir itu masuk ke dalam konsekuensi karena ada kesepakatan sebelumnya yang sudah terjalin. Karena di kalimat ada 10 menit keterlambatan, itu biasanya sudah terjadi kesepakatan terlebih dahulu antara guru dan murid. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berarti sudah paham ya tentang apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita lanjutkan. Nah, penghargaan dihukum oleh penghargaan. Ternyata kalimat ini sangat menggelitik. Dihukum oleh penghargaan. Menurut Afikon, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, yang pertama adalah penghargaan merupakan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Yang selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya
jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, itu yang sering kali kita lakukan kepada anak-anak, memberikan penghargaan. Kalau bisa jawab ini, kamu bisa dapat hadiah. Tapi kalau nggak bisa jawab, ya nggak dapat hadiah. Nah, itu sebenarnya membuat penghargaan itu menjadi tidak efektif. Penghargaan dapat merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain bisa merasa iri. Dia dapat, saya tidak. Dan sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Selain itu, penghargaan dapat menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan dapat menciptakan kecemasan. Kemudian penghargaan dapat mengurangi ketepatan. Penghargaan dapat menurunkan kualitas. Nah, itu ada beberapa pengamatan yang dilakukan kepada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar di universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya akan berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berusaha mengasah diri menjadi lebih baik. Jadi penghargaan bisa menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Kalau hadiahnya bagus, mahal, orang berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah tersebut. Tapi kalau yang hadiahnya biasa-biasa saja, akibatnya adalah mereka akan tidak termotivasi. Penghargaan menghukum. Artinya apa? Penghargaan menghukum mereka yang tidak dapat mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Nah, ini sering terjadi di kelas kita ya. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Ini ya. Kemudian ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk permasalahan mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan kita kan sering mengalami ya di kelas kalau anak melakukan kesalahan, melanggar peraturan, ya kita bisa melakukan dengan cara restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, dapat memperbaiki hubungan berupa tawaran dan bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan
Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Dan yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Apa bedanya? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa motivasi kita memakai helm ketika mengendarai kendaraan roda 2? Motivasinya? Keselamatan. Betul. Bukan karena takut ada polisi ya. Biar besar. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter untuk kesehatan? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena disiplin, ya. Nah, itu adalah motivasi intrinsik yang Bapak Ibu miliki, kita sudah punya. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Kenapa keyakinan? Bukan tertib, bukan peraturan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas harusnya tidak dibuat terlalu banyak supaya mudah diingat. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh guru bersama siswa. Ya. Semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas bisa berubah. Nah, bagaimana langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, semua siswa berpendapat. Kemudian mencatat semua masukan siswa dan menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalnya, jangan berlari di kelas. Kita ubah jadi berjalanlah di kelas. Mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan menjadi inti peraturan tersebut. Contohnya berjalan di kelas, mendengarkan guru, dan datang tepat waktu. Itu bisa disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu saling menghormati. Hendaknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak tadi ya. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya, yaitu antara guru dan siswa. Keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat. Nah, coba dari dua, kiri dan kanan, hijau sama putih. Di atasnya semua tulisannya kesepakatan kelas. Menurut Bapak Ibu, yang keyakinan kelas yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang hijau yang putih? Yang keyakinan kelas yang mana? Itu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah kegiatan aktif dalam pembelajaran tertib. Sedangkan ini kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang putih adalah keyakinan kelas, betul. Ya. Karena kalimatnya sudah positif, tidak menakut-nakuti, tapi disepakati oleh semua. Kebutuhan dasar manusia. Kita semua punya kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup, rasa kasih sayang dan diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup ini semua kita miliki ya. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan dasar akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai atau diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya.
Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangat penting dan mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, kita bisa lihat murid-murid kita ya. Kemudian penguasaan. Anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin, suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan mereka merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ya, biasanya rapi, sistematik, ya, itu sebenarnya kebutuhan akan penguasaan. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba dan tidak terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal baru yang menarik. Kebutuhan dasar kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian kita masuk ke posisi kontrol. Berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser-Bossen menyimpulkan 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru. Yang pertama, penghukum. Kita termasuk nggak ini ya, guru penghukum? Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan menyakiti serta disertai gestur menunjuk-nunjuk, menghardik dan mata melotot. Pernah melakukan ini nggak? Pernah. Berarti punya sifat posisi kontrolnya penghukum. Dampak posisi kontrol tersebut, murid menjadi pendendam, pemberontak dan menyalahkan orang lain. Dampak lebih buruknya, murid akan mengalami keterpurukan mental seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Selanjutnya, biar lihat bedanya. Membuat rasa bersalah. Kita sebagai guru pernah melakukan. Apakah pernah melakukan ini? Membuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Nah, posisi kontrol yang selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Pada posisi kontrol ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi atau mengajak. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah, dengan gestur merapat pada murid, dan tersenyum jenaka. Dampak posisi kontrol ini dapat positif dan negatif. Dampak positifnya dapat menjalin hubungan baik antara guru dan murid, tapi juga ada dampak negatifnya. Akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Di samping itu, murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak mau membantunya. Nah, itu ternyata ada dampak negatifnya ya. Hal lain yang dapat timbul yaitu murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu dan akan berlaku semaunya jika bersama guru lain. Betul ya? Nah, posisi kontrol yang selanjutnya adalah posisi pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Akibat dari posisi kontrol ini, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib peraturan sekolah. Posisi yang selanjutnya adalah posisi manajer. Posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau masalahnya sendiri. Pada posisi ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain.
Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan memosisikan diri sebagai manajer akan berdampak negatif bagi penguatan watak atau karakter murid. Nah, ini yang sering kita lakukan, misalnya guru berbuat sebagai penghukum itu biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau membuat rasa bersalah, guru berceramah dan sering mengatakan seharusnya ibu kecewa. Itu membuat anak menjadi merasa bersalah. Kalau sebagai teman, guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau menghitung dan mengukur, sedangkan sebagai manajer tidak langsung menyalahkan, tapi banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau sebagai penghukum, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Jadi langsung pakai awas. Ya. Kalau pembuat rasa bersalah, guru sering mengatakan, kamu sudah tahu ibu sudah lelah sekali, ibu stres. Pernah ya mencapai di sini? Sudah capek loh guru ini, stres saja. Pernah ya? Kalau sebagai teman, guru mengucapkan, ayolah nak, lakukan ya demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah ganti? Ya, itu sebagai teman. Kalau pemantau apa peraturannya? Kalau sudah ada peraturan ya berarti kalau kamu salah ya harus langsung dapat hukuman. Itu sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, bertanya dulu apa yang kamu yakini. Kan kita buat keyakinan kelas tadi. Apa yang kamu yakini? Apa yang berdasarkan keyakinan kelas yang kita buat? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya, seorang penghukum, siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain dan sering berbohong. Sedangkan membuat bersalah, itu siswa akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ya. Kalau sebagai teman, murid akan, kalau kita sebagai teman kepada siswa akan merasa ketergantungan. Sebagai pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Seperti tadi bilang, pakai helm kalau ada polisi, merasa diawasi. Ya. Sedangkan manajer itu akan menguatkan pribadi. Nah, itu perbedaan antara 5 posisi kontrol. Nah, lalu posisi kita sebagai apa selama ini? Pernah jadi penghukum, pernah jadi teman. Yang dari kelima kontrol tadi, yang paling baik yang mana menurut Bapak Ibu? Sebagai manajer. Ya. Kenapa manajer, Bu Erna? Kenapa manajer? Baik, Ibu Siska, saya memilih sebagai manajer karena di situ dampaknya yaitu murid dapat mengevaluasi diri dan bagaimana cara mereka untuk memperbaiki diri. Jadi intinya anak itu bisa mengetahui apa sih kesalahan pada diri saya sendiri, terus bagaimana cara memperbaikinya tanpa harus merasa takut. Nah, hal tersebut jika muncul dari dalam dirinya sendiri akan memperoleh hal tersebut itu bisa berlanjut lebih lama, bahkan sungguh-sungguh mengubah atau memasukkan kebaikan-kebaikan yang harus ia lakukan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih. Terima kasih Bu Erna, bagus sekali. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Berarti sudah paham tentang posisi kontrol yang terbaik adalah sebagai manajer, karena tidak langsung menyalahkan anak, tapi ditanya dulu. Anak itu pasti punya alasan untuk
untuk melakukan sesuatu, kita tanya dulu, tidak langsung menghakimi, tidak langsung menjudge seorang anak ya karena telah melakukan kesalahan. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini bentuk segitiga restitusi yang garis bawah ya adalah menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan dan validasi kebutuhan. Langkah-langkah penerapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang pertama kita lakukan yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi tidak merasa bersalah terus gitu ya, tapi dia mencari berbuat sesuatu, berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Yang guru katakan adalah sebagai manajer ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Atau Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu yang kita katakan pada anak untuk menstabilkan identitas. Jadi mereka tidak merasa takut gitu ya. Kalau buat salah itu tidak langsung ketakutan, terus mencari-cari alasan supaya bisa berbohong gitu ya. Ini cara untuk menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Guru berkata, pada validasi kebutuhan, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Dan selanjutnya. Itu validasi kebutuhan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru dapat mengatakan nilai apa yang kita percaya di kelas. Nah, jadi tidak langsung beri hukuman, tapi ditanya dulu kita punya keyakinan kelas gitu ya. Nilai apa yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Jadi berdasarkan keyakinan kelas tadi, yang sudah kita sepakati apa? Yang kamu langgar yang mana? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, itu adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, demikian pemaparan saya tentang budaya positif. Setelah ini Bapak Ibu jika ada tanggapan atau masukan atau pertanyaan dipersilakan. Kepada Bu Erna. Bapak Ibu. Cek. Apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan pada pembawa materi? Cek. Masih aman. Nah, demikian pemaparan saya. Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan dipersilakan dari materi tadi. Apakah masih ada yang menanya atau belum dipahami?
Silakan Bu Erna. Baik, terima kasih Bu Siska. Saya ingin bertanya, Anda sebagai CGP sudah memahami untuk budaya positif. Pertanyaan saya, apakah yang akan Anda lakukan berikutnya untuk menggerakkan sekolah ini menerapkan budaya positif? Dan tadi itu yang pertama. Yang kedua, disampaikan penghargaan itu menghukum. Itu contohnya yang tadi Anda berikan. Jika ingin siapa yang bisa menjawab lalu memberikan, dan itu hampir di setiap acara di sekolah kita itu dilaksanakan. Baik, saya hanya ingin kedepannya apa yang akan Anda lakukan sebagai guru penggerak menerapkan budaya positif di SD Saint-Darius Kota Bumi. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Erna. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, dan hal tersebut membuat saya ingin lebih banyak untuk berbagi dengan teman-teman gitu. Jadi setelah kegiatan ini saya akan belajar untuk berbagi bersama teman-teman lain, untuk saling berkolaborasi dalam setiap kegiatan, dalam setiap permasalahan yang terjadi di sekolah kita. Demikian yang pertama. Terus yang kedua, penghargaan menghukum. Apakah semua penghargaan itu menghukum? Tidak. Kita lihat dulu konteksnya. Kalau misalnya seorang anak juara misalnya dalam olimpiade misalnya, perlu nggak kita beri penghargaan kalau dia juara? Perlu kan ya? Nah, karena konteksnya itu supaya dia semangat gitu ya. Tapi kalau tidak juara, ya tidak apa-apa kan ya, tidak apa-apa. Jadi kita lihat konteksnya, apakah penghargaan itu bisa mengembangkan dirinya atau tidak. Itu contohnya. Terima kasih. Oh itu. Kita ya, saya sampaikan tadi, kita lihat konteksnya, bermanfaat atau tidak, membuat anak lebih berkembang atau tidak. Boleh sih kalau tidak berlebihan boleh. Gitu. Jadi anak tidak melihat harganya, tidak melihat apa yang diberikan, tapi membuat anak semangat gitu. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Silakan. Iya, saya mau bertanya dulu tentang materi yang terakhir tentang segitiga restitusi. Itu kan ada 3 tahap tadi ya, jadi jika dilihat. Nah, ini pengalaman saja, sebenarnya bukan pengalaman saya, tapi pengalaman. Saya melihat rekan dulu. Nah, ketika saya melihat pengalaman itu dan setelah menerima materi tadi, itu sepertinya guru itu sudah melakukan segitiga restitusi. Hanya saja ketika saya mendengar itu tidak lengkap tiga-tiganya, jadi hanya yang bagian terakhir tadi. Nah, apakah boleh melakukan segitiga restitusi itu tidak tiga-tiganya itu, tapi hanya satu seperti yang terjadi kepada guru itu? Terima kasih. Terima kasih. Kalau menurut saya segitiga restitusi itu akan lebih baik jika dilakukan ketiganya. Tapi kita lihat konteksnya juga, kalau misalnya tidak bisa semua ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau bisa semuanya dilakukan. Jadi anak tahu kesalahannya apa, kemudian konsekuensi yang dia lakukan dari yang dia lakukan tersebut apa. Ya. Masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilakan. Cukup? Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada hari ini dalam kegiatan Kasih-Nyata yang saya lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan baru buat Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari penyambutan, kurang berkenan dari penyampaian yang saya ucapkan, mungkin ada yang salah, saya mohon maaf. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Saya kembalikan kepada
Baik, terima kasih kepada Bu Siska yang sudah menyampaikan materi hari ini tentang budaya positif. Semoga apa yang disampaikan Bu Siska dapat kita serap dengan baik, kita dapat laksanakan di sekolah kita di SD Saveris Kota Bumi, agar sekolah kita dapat lebih berkembang lagi dan dapat lebih maju. Karena di sini juga kebetulan CGP-nya sudah cukup banyak. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mau berjuang, kepada rekan-rekan yang sudah mau menularkan ilmu pengetahuannya kepada kami semua. Dan terutama terima kasih kepada Bu Siska selaku pemateri pada hari ini. Baik, acara kita sudah selesai. Kita akan tutup dengan doa. Dan saya selaku MC Erma Frianti Simbolon mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan yang saya lakukan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Kepada Ibu Tri, kami silakan untuk memimpin doa pada hari ini, doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih, karena dengan berkat-Mu akhirnya kami dapat menyelesaikan kegiatan kami dari awal hingga akhir acara ini. Semoga dengan segala sesuatu yang sudah kami siapkan serta kegiatan hari ini dan sudah kami lakukan dan ikuti dapat memberikan hal-hal baru yang dapat berguna bagi pertumbuhan, perkembangan, serta kebaikan-kebaikan yang terjadi dalam sekolah kami. Ini semua kami mohon berkat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Santo Fransiskus Xavier. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru, sudah dipersilakan untuk keluar ruangan ataupun pulang. Terima kasih. Terima kasih hari ini, pada hari ini kita sudah berkumpul dalam keadaan yang sehat. Pada hari ini kita akan mengeluarkan tentang budaya positif, yaitu tentang keyakinan kelas. Nanti kita akan praktek membuat keyakinan kelas. Apa itu disiplin positif? Apa itu keyakinan kelas? Kita lihat dari slide ini ya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif itu bukan disiplin yang karena kamu takut melakukan sesuatu, takut kena hukuman, takut karena diancam atau karena disogok. Sogok misalnya kalau ini kamu bisa mengerjakan ini dapat sogokan hadiah, tidak seperti itu. Jadi benar-benar dari hati, ya, itu disiplin positif. Nah, selanjutnya keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang berisi aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Jadi belajar mengajar kita bisa efektif, bisa berjalan dengan lancar kalau kita semua punya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini harus kita sepakati bersama. Ya, harus kita sepakati bersama. Nah, keyakinan kelas ini diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Guru sebagai fasilitator. Saat ini gurumu Bu Siska, ya, Bu Siska ini fasilitator. Mungkin untuk mata pelajaran lain, misalnya di pelajaran PADB atau PJOK, keyakinan kelasnya juga bisa berbeda, tergantung gurunya. Ya, kalau bisa sih, kalau mau sama ya nggak apa-apa. Tapi kalau berbeda antar guru juga bisa.
Kemudian siswa benar-benar bisa meyakini nilai-nilai dan karakter baik dalam dirinya untuk diri mereka sendiri. Dan harus kamu yakini bahwa kamu bisa melakukannya. Jangan membuat peraturan, jangan membuat tata tertib yang kamu nggak bisa lakukan. Jadi benar-benar harus bisa dilakukan. Percaya pada diri bahwa kamu bisa melakukannya. Oke, lanjut. Tujuan keyakinan kelas yang pertama, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi belajarnya itu tergantung anak-anak. Kelas nyaman, kelas tertib itu tergantung anak-anak. Ya, Bapak Ibu guru hanya fasilitator saja. Yang kedua, memunculkan ketertiban murid dalam menentukan kelas yang diimpikan, sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama. Jadi dibuat bersama. Kemudian menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Dan yang terakhir adalah mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Itu tujuan keyakinan kelas. Nah, apa tolak ukurnya? Bagaimana sih kalau keyakinan kelas itu berhasil atau tidak? Ini tolak ukurnya. Yang pertama, dukungan dan motivasi dari kepala sekolah dan guru adalah magnet tersendiri bagi anak. Jadi benar-benar didukung oleh sekolah. Tidak hanya untuk kelas kita saja, tapi didukung oleh kepala sekolah dan guru-guru yang lain. Kalau anak-anak memperoleh dukungan dari kepala sekolah, dari guru-guru, itu akan membuat motivasi tersendiri bagi anak. Yang kedua, kesadaran diri akan perilaku positif di dalam interaksi kepada guru dan teman. Kemudian keyakinan kelas dibuat oleh anak, dibuat oleh kalian, dan akan menjadi tanggung jawab anak untuk melaksanakannya. Kalau anak sudah buat, namanya sudah berjanji, namanya janji harus ditepati. Itu ya, keyakinan itu yang harus anak-anak buat dan harus ditepati. Selanjutnya, nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, nanti Bu Siska akan bagikan stick note, ya. Di situ anak-anak menuliskan keyakinan yang mereka inginkan. Bagaimana supaya pembelajaran di kelas itu dapat berjalan dengan lancar? Silakan anak-anak tulis. Kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah ditulis. Nanti kan ada banyak nih, dan jawabannya bisa beda-beda. Keyakinan yang kamu buat bisa beda-beda. Nanti kita samakan persepsinya, ya. Siswa dan guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting. Mana yang paling penting yang kita laksanakan di kelas? Kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Pernah tahu kalimat negatif, kalimat positif? Kalimat negatif itu yang ada kata jangan, tidak boleh. Itu kita ganti menjadi kalimat yang positif. Setelah itu kita mengecek dan menyepakati keyakinan kelas itu yang terakhir. Nah, itu langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Kita akan mempraktekkan sekarang membuat keyakinan kelas. Saya akan bagikan stick note. Silakan anak-anak tuliskan. Ya, tuliskan keyakinan bagaimana supaya anak-anak bisa belajar dengan tertib, dengan disiplin di kelas yang berasal dari diri. Anak-anak yang buat ya harus anak-anak yang sepakati. Paham? Paham. Lainnya yang di bawah.
minta tolong Alin untuk mengetikkan, ya. Oke, yuk. Yang pertama adalah masuk tepat waktu. Masuk tepat waktu sama. Ada lagi, tidak terlambat ke sekolah. Oke, masuk sekolah tepat waktu atau tidak terlambat ke sekolah. Sama ya intinya ya. Tuliskan nih satu apa kalimatnya. Silakan. Masuk dan pulang tepat waktu gitu ya. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah tidak membedakan suku. Kemudian tidak boleh mengejek. Tidak mengejek teman. Boleh? Tidak mengejek. Boleh? Boleh. Tidak boleh mengejek teman. Ya, tepat aku sini. Tidak boleh mengejek teman. Selanjutnya, ini ada tidak mengobrol. Tidak mengobrol, ini juga sama tidak mengobrol. Menciptakan suasana yang tenang saat belajar. Mau gimana nih kalimatnya? Kalimatnya yang baik gimana? Tidak mengobrol, tadi ada nulis itu. Apa? Menciptakan suasana yang tenang saat belajar. Mau pakai kalimat yang mana? Menciptakan suasana yang tenang dalam belajar. Boleh tidak ngobrol? Boleh. Boleh. Saat diskusi. Boleh ya itu ya. Jadi bukan berarti tidak boleh ngobrol tapi untuk diskusi. Apa itu yang tadi? Menciptakan suasana yang tenang saat belajar. Ya. Selanjutnya, tidak boleh mengejek sudah tadi ya. Ada lagi melaksanakan piket kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Menjaga kebersihan. Sama ya intinya ya. Ya. Mau yang mana kalimatnya? Menjaga kebersihan, menjalankan piket kelas. Sama ya intinya ya. Kalimatnya gimana? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas atau lingkungan sekolah gitu ya? Ya. Selanjutnya, mengerjakan tugas sungguh-sungguh, mengumpulkan tugas tepat waktu. Apa ini? Mengerjakan dan menyelesaikan tugas. Intinya sama, ya. Mau buat apa anak? Mengerjakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Boleh. Mengerjakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Sudah. Ada lagi yang mau ditambahkan? Mungkin tadi ada yang belum anak tulis. Boleh ke WC, boleh makan, minum, boleh? Jangan dimakan. Ke WC boleh tidak? Boleh. Tapi harus izin jika mau WC atau ada lagi. Boleh makan minum nggak? Makan nggak boleh. Minum? Boleh. Minum yang bagaimana? Minum es, minum jus. Nah, boleh minum gitu ya. Oh. Ya. Nah, dari berapa nih? Dari beberapa keyakinan kelas ini ada beberapa kalimat yang masih kalimat negatif. Kita ubah menjadi kalimat positif. Kalimat positif itu yang baik. Unat. Boleh pakai coba misalnya yang mana?
Masuk dan pulang tepat waktu, tidak boleh mengejek teman, menciptakan suasana yang tenang. Mana yang negatif? Tidak mengejek teman. Apakah hanya teman di sekolah? Enggak. Di sekolah juga ada guru, ada staf yang lain. Ini kalimatnya mau diubah jadi apa? Saling menghargai, apalagi menasehati, apalagi toleransi. Jadi apa kalimatnya? Buat kalimatnya diganti ya, diganti. Jadi apa? Saling menghargai dan menghormati teman. Apa berbeda saja? Saling menghargai dan menghormati teman dan guru itu ya. Nah, ada lagi nggak yang negatif? Nggak ada. Kalau sudah, ini berarti sudah selesai ya kita dan anak-anak dia. Dari sekian, dari 7 itu boleh minum nih, kalimat boleh minum. Izin saat akan pergi ke toilet. Kalau misalnya kita diperbolehkan, termasuk ini ya, menghargai dan menghormati teman dan guru. Jadi yang dua jadikan satu di sini aja ya, biar tidak terlalu banyak keyakinannya, biar anak-anak mudah mengingat. Nomor 6 dan 7 dihapus saja. Ya, masukkan di sini. Nah, dari kelima ini, apakah anak-anak sudah setuju belum? Setuju, cukup? Mau ada tambahan? Nah, karena sudah terbentuk keyakinan kelas kita, berarti inilah yang harus kita sepakati bersama. Tidak hanya anak-anak, bu guru juga. Ya, bu guru, pak guru yang masuk ke dalam kelas kita juga akan membaca keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita akan tempel. Ya, di kertas yang besar supaya semua bisa membaca, supaya semua bisa mengingat dan menyepakati. Nanti jika dalam perjalanan belajar kita ada hal-hal yang tidak baik terjadi, nanti kita akan ingatkan kembali keyakinan kelas. Misalnya nih, ada yang terlambat, kita ingatkan teman kita, kamu sudah tidak perbuatan kamu sudah tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana, kasih tahu temannya. Ya, jadi ini tugas kita bersama, tidak hanya bu guru. Kalau bu gurunya datang terlambat, silakan tegur. Bu, kita yang kelas kan kita buat bareng-bareng, itu terlambat. Tegur. Gitu ya. Ya. Nah, demikian keyakinan kelas yang kita buat. Semoga dengan terbentuknya keyakinan kelas ini dapat kita sepakati bersama, bisa kita jalankan bersama supaya pembelajaran